حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Yang saya hormati, ini banyak dari inspektorat ya, Kabupaten SPB yang tidak kita sebutkan ya namanya satu persatu, teman-teman yang berahmat. Kemudian yang saya hormati, sini hadir Bapak Ibu Kepala Madrasah mulai dari MI, MTS, MA, SD, SMP, SMA, dan Bapak Ibu tamu undangan yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari menjelang siang ini kita berkumpul di tempat ini berkenaan dengan menghadiri acara Walimatul Urs atau resepsi. Tadi sudah akad nikah pada jam 8. Itu miskin, Nabi itu kaya. Kenapa kaya? Nabi ketika menikah dengan Khadijah, itu dia mahar mas kawin itu 100 ekor onta, warnanya merah. Kalau dikonversi dalam rupiah itu 1 miliar. Jadi keliru kalau guru-guru madrasah atau mengajarkan siswa Nabi Muhammad itu miskin. Tidak, Nabi Muhammad itu kaya. Kenapa kaya? Karena dia mahar atau mas kawin itu 1 M. 1 miliar. Kalau tadi Taufik itu 150.000, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah itu 1 M, 1 miliar mas kawinnya. Jadi keliru kalau orang mengatakan Nabi Muhammad itu miskin. Tidak, itu dulu katong belajar sejarah dari katong bapak guru itu ya kurang tepat. Nabi Muhammad itu kaya. Kenapa kaya? Beliau sejak kecil itu sudah diperbiasakan oleh pamannya, utamanya kakeknya Abdul Muthalib, kemudian Abu Thalib, diajak berdagang, berbisnis ya, dari Makkah ke Syam ya. Makkah Syam itu Suriah yang sekarang daerah Syria sana, Syria. Itu perjalanannya berbulan-bulan. Kalau katong dari Madinah, dari Makkah ke Madinah itu perjalanan itu 6 jam naik bis. Tapi kalau dulu dengan unta itu berbulan-bulan. Lalu dari Makkah ke Syam itu pastikan jauh. Jadi Nabi Muhammad itu banyak contoh ya, namanya ini Taufik. Nah, ini yang kita harus bicarakan. Karena itu Bapak Ibu, kita bicara nanti untuk Bapak Ibu, namanya untuk Anda berdua dalam rumah tangga ini yang sederhana yang kita bayangkan dan tidak juga serumit yang sering kita bayangkan. Maksudnya begini, kadang orang mau kawin itu berpikir nanti beta kasih makan orang pun anak dengan apa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketua laki-laki pasti mengatakan beta ini belum ada pekerjaan tetap. Maka muncul kemudian asumsi nanti beta kasih makan orang pun anak perempuan dengan apa. Ini yang kemudian membuat anak laki-laki itu hidup membujang terlalu lama, sehingga di usia tua baru kemudian menikah. Benarkah asumsi ini? Di sisi lain itu juga benar, tapi dari pendekatan orang yang beriman itu tidak benar ya. Kenapa tidak benar? Karena soal rezeki itu bukan ada di tangan manusia, tapi itu ada di tangan Allah Ta'ala. Jujur, beta harus mau bilang untuk katong semua ini, dulu katong bapa dan mama kawin itu dong bukan PNS, bukan polisi, bukan tentara, tapi mereka hanya berkebun. Tapi kenapa dong bisa hidup rumah tangga itu bertahan lama? Hanya kematian yang memisahkan dong. Lalu kenapa dong anak banyak sampai 12? Ada itu hampir 20. Pak Mardin Wali itu mantan anggota Dewan
DPRD kota itu, mereka bersaudara itu 20 orang. Dia pun bapak itu bukan PNS, bukan polisi, juga bukan tentara. Tapi anaknya 20 orang. Tapi anaknya semuanya jadi manusia. Nah, ini yang kita perlu belajar. Bapak Ibu, tamu undangan yang Allah muliakan, wabil khusus Ananda berdua. Nah, asumsi ini yang membuat anak laki-laki itu bertanya, kalau saya belum punya pekerjaan, lalu kapan beta bisa menikah? Itu yang masalah di situ. Tapi sebagai orang yang beriman kepada Allah yang Maha Kuasa, rezeki itu punya Allah, bukan punya manusia. Ya. Saya mau bilang miskin itu dari bahasa Arab. Miskin itu bukan dari bahasa Talaga, bukan dari bahasa Luhu, ya, bukan dari bahasa Ihan. Miskin itu diserap dari bahasa Arab. Miskin itu dari akar kata sakana, sin, nun, kaf, sakana. Ya, sin, kaf, nun, sakana. Apa artinya sakana? Sakana itu artinya diam. Diam padanannya itu bergerak. Artinya siapa orang yang diam, tidak pernah bergerak, maka pastikan dia akan miskin. Ini berkorelasi kuat dengan tadi tuh ketemu orang tua itu tar sekolah, sarjana juga seng, tamat SR juga seng, kita pembapak itu sekolah, saya tahu baca, saya tahu tulis. Iya, saya bisa membaca, saya bisa menulis. Tapi antum bisa kasih sekolah katom. Iya. Dan katom bisa jadi manusia. Padahal tar sekolah hanya berkebun saja. Tapi ayah ibu kita itu tidak pernah berdiam diri di rumah. Mereka terus bergerak. Sehingga katong susah. Ya, meskipun makan ala kadarnya, hanya sangkola, kas berebus, itu pun dengan daun kasbi, dengan ganemo, daun petatas, dan seterusnya. Ini menandakan orang yang berdiam diri pastikan dia akan miskin. Siswa yang sedang belajar tiap hari dia main Facebook, WhatsApp, ya Instagram, dia berselancar di media sosial, maka pastikan ketemu siswa itu akan pintar. Kenapa? Karena dia hanya main Facebook. Dia sedang belajar tiap hari, tiap malam main HP saja. Ya, jadi orang yang diam itu sudah pasti akan miskin. Kenapa ini penting katong bicarakan? Karena katong mempersepsikan nikah itu kecuali cukup semuanya. Ya, ini untuk yang jomblo ini, yang merasa diri jomblo tadi itu. Ya, karena di perkawinan ini itu soal apa? Bagaimana katong membangun visi katong mau nikah ini apa visinya? Bukan hanya calon bupati saja, ada dia pun visi, ada dia pun misi, lalu ada dari visi misi di breakdown menjadi program. Rumah tangga juga begitu, harus ada visinya, apa visi besarnya, apa misinya, apa programnya. Taufik, saya misi apa? Iya, benar. Harus visinya jelas. Contoh, menciptakan atau membentuk generasi yang berruh Al-Quran. Itu visi itu. Nanti ini ditransformasi, di breakdown menjadi bentuk program. Bagaimana katong bisa dapat anak-anak, ya, generasi yang berjiwa atau berruh Al-Quran. Tadi Pak Kawa bilang, mestinya dong ini sebelum kawin
belajar dulu. Namanya parenting. Iya. Ini juga tradisi ini mulai hilang dari katong. Anak-anak ini nanti mau kawin, baru katong suruh pergi belajar di Bapak Imam sana Iya, pergi belajar di Bapak Imam, Bapak Tip, Bapak Kasisi. Mestinya anak-anak ini harus diajarkan oleh siapa? Oleh katong, ayahnya, ibunya, supaya paham. Iya. Ya. Jadi itu tadi turunan dari visi itu, visi membentuk generasi generasi yang beruh Al-Quran. Berarti mulai dari tadi itu. Taufik, ingatan. Sebentar malam, jangan kepanasan. Taufik, maksudnya apa? Pertama, wudu dulu, wudu. Yang kedua, ambil air sembahyang atau wudu. Yang kedua, sholat. Sholat apa namanya? Sholat hajat. Beta sendiri. Dia mai tua. Saya sudah mai tua ini. Lalu kata minta apa? Tadi Pak KUA bilang, sandarkan rumah tangga ini di atas agama, di atas syariat agama. Minta kepada yang memberi rezeki tadi. Sesudah sholat, berdoa, minta apa? Atau ini kan banyak keliru memahami hidup ini.